Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya senang bisa kembali ke saat ini yang mana kita bisa berdiskusi dan merenungkan kitab Keluaran dari satu pasal lagi. Ini sebagian seri khotbah secara eksposisi dari kitab Keluaran, dan saya sudah belajar banyak dari teks ini. Saya harap Bapak Ibu juga diberkati oleh firman Tuhan dan bisa mendorong orang lain untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Tolong mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas, dengan setia, supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, ada beberapa contoh di dalam perjanjian baru yang mana Yesus sering memperhatikan orang lain, yang mana orang itu dipinggirkan oleh orang lain. Maksud saya, contoh orang kusta. Orang kusta minta untuk dijamah Yesus Kristus, untuk disembuh, dan orang Yahudi lain pasti mereka tidak menjamah orang itu. Mereka tidak sentuh orang itu karena mereka dianggap najis, mereka dianggap kotor dan bahaya. Tetapi Yesus menyentuh orang kusta itu dan dia menyucikan, tidak dinajiskan pada waktu dia melayani orang kusta. Nah, ada beberapa hal yang bisa dipelajari apa yang dilakukan Yesus. Salah satu adalah pelajaran begini: kita harus menghargai siapapun karena nyawanya dihargai oleh Tuhan. Orang kusta pun, walaupun mereka dipinggirkan dalam masyarakat pada waktu itu, Yesus memperhatikan mereka. Saya ingat suatu hal yang terjadi di dalam jemaat di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Ada orang yang masuk gereja itu. Orang itu pakaiannya kotor. Dia bau sekali. Rambutnya tidak rapi. Dan dia masuk jemaat, masuk tempat ibadah, dan berjalan ke depan dan duduk di kursi di depan. Orang lain menjauhi dari dia. Mereka tidak memperhatikan dia. Mereka seperti, oh aduh ini bau sekali, berbisik dengan yang lain. Dan tidak memperhatikan, tidak berbicara dengan orang itu. Nah, beberapa momen kemudian, pada waktu ada saat untuk berkhotbah dan pendeta jemaat itu tidak ada. Mereka bingung, di mana pendeta kami, pendeta kita. Dan akhir orang itu yang duduk, yang bau, masuk mimbar itu. Dia keluarkan pakaiannya yang kotor. Sebenarnya dia pendeta. Dan dia berkhotbah kepada jemaat itu. Bagaimana kita harus memperhatikan orang yang dianggap kotor, orang yang dipinggirkan, orang yang tidak diperhatikan. Sama seperti Yesus buat pada waktu dia melayani. Dalam Keluaran pasal 21, ayat 1 sampai 32, ada beberapa prinsip. Kita akan memikirkan tentang dua prinsip yang penting berkaitan dengan harga nyawa manusia. Sebelum kita memikirkan prinsip-prinsip ini, mari kita melihat cara eksegesis hukum Taurat dalam Keluaran pasal 21 seterusnya, dan bisa dipakai dalam kitab Imamat dan kitab Bilangan dan Ulangan dan hukum Taurat lain. Dalam eksegesis hukum Taurat, kita harus mengerti hukum-hukum itu dalam konteks dunia perjanjian lama
Tetapi juga kita harus mengerti hukum itu dengan kacamata perjanjian baru. Karena kita hidup, kita ada setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah Yesus naik ke surga. Jadi kita bisa menafsirkan perjanjian lama dengan kacamata perjanjian baru, tetapi juga mengerti konteks perjanjian lama dan situasinya pada waktu itu. Nah, jadi apa tujuan hukum Taurat? Apa tujuannya dalam perjanjian lama? Tujuan yang pertama memisahkan umat Allah dari bangsa lain, yaitu membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Hukum-hukum seperti hukum makanan, hukum pakaian, dan kebersihan membedakan umat Allah dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Karena mereka dipanggil untuk menjadi bangsa yang khusus, bangsa yang kudus, yang beda, yang dipisahkan dari bangsa-bangsa sekeliling mereka. Itu bisa disebut hukum sivil. Tujuan yang kedua adalah mengekspos, yaitu menyatakan dosa-dosa yang ada di dalam umat Allah. Kalau Bapak Ibu mau belajar ini lebih dalam lagi, belajar Roma pasal 7 ayat 7 sampai 12. Jadi hukum Taurat menyatakan dosa-dosa umat Israel, dosa-dosa mereka. Nah, kenapa? Ini tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga hukum Taurat ini adalah memberikan suatu sistem pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah lewat sistem pengorbanan. Inilah tujuan hukum-hukum tentang bait Allah, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa dan kesalahan, dan yang penting sekali hari raya pendamaian. Orang Israel diingatkan tentang dosa-dosa mereka karena mereka sadar mereka tidak sempurna sama sekali dan melanggar hukum Taurat. Tetapi ada sistem pengorbanan yang diberikan Tuhan. Ini kasih karunia. Diberikan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Sehingga mereka tidak usah mati. Karena mereka diampuni 1 tahun lagi. Sistem ini adalah bayangan bagi pengorbanan yang terakhir dan yang terbesar, yaitu pengorbanan Yesus. Jadi inilah tujuan dari hukum Taurat. Menyatakan dosa, memberi kesempatan untuk diampuni dalam sistem pengorbanan, dan membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Nah, kita harus membaca perjanjian lama dan hukum Taurat dalam konteks itu dan dalam maksud itu. Maksud hukum Taurat. Kita ingat dari Keluaran pasal 19 dan sebelumnya bahwa hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel setelah mereka diselamatkan. Setelah mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Jadi mereka tidak dianggap umat Allah karena mereka hidup sesuai dengan hukum Taurat. Mereka diberikan hukum Taurat sesuai dengan identitas mereka sebagai umat Allah. Jadi mereka sudah dipanggil. Mereka sudah diberikan status itu sebagai umat Allah. Dan sistem pengorbanan, hukum-hukum lain diberikan supaya mereka bisa hidup secara kudus dan beda dari bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita belajar, kalau kita membaca hukum-hukum Taurat, kita harus mencari prinsipnya. Karena kita hidup dalam dunia yang beda. Ya. Kita hidup dalam dunia yang mana kita bisa makan apa saja dalam Kristus. Nah, itu saat yang berbeda. Nah, kita bisa lihat prinsip itu dalam Matius pasal 5, yang mana Yesus belajar tentang hukum Taurat dan membedakan firman-Nya dengan hukum Taurat. Maksud saya meninggikan hukum Yesus di atas hukum Taurat. Tetapi tidak berarti dia meniadakan hukum Taurat. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5
di sini Markus, maaf. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 20. Ini menurut saya ini kuncinya untuk mengerti bagaimana kita bisa menghadapi perjanjian lama. Janganlah untuk menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi perjanjian lama. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dari bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksud Yesus di situ ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Walaupun mereka sangat memperhatikan detail-detail yang kecil dari hukum Taurat, sebenarnya hati mereka jauh dari Tuhan. Yesus mau mengubah hati kita dulu. Dan setelah hati kita dibersihkan, diubahkan oleh Tuhan, kita boleh ikut prinsip-prinsip yang ada di bawah hukum Taurat. Dan dalam ayat yang 21 sampai 48, Yesus menjelaskan prinsipnya yang ada di bawah beberapa hukum Taurat, beberapa hukum dari ke-10 firman contohnya. Kita lihat itu dulu pada waktu kita memikirkan tentang Keluaran pasal 20. Jadi Yesus menyimpulkan hukum Taurat dengan 2 kalimat, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap pikiran. Dan yang kedua, mengasihi sesama. Ada pandangan vertikal dan horizontal sesuai dengan apa yang kita diskusi yang kali yang terakhir dalam Keluaran pasal 20, kali yang dahulu ya. Dan semua hukum lain berdasarkan 10 hukum itu, ke-10 firman, dan bisa dikatakan berdasarkan kedua hukum atau perintah Yesus yang menyimpulkan semuanya. Jadi kita harus menggali prinsip yang ada di bawah hukum-hukum yang diberikan Musa kepada umat Israel. Jadi mari kita melihat beberapa prinsip yang dapat kita mengerti dari Keluaran pasal 21. Saya tidak akan membaca 1 sampai 32 langsung, tetapi kita akan lihat beberapa ayat dan lihat prinsipnya. Ya, jadi saya harap saudara-saudari, Bapak Ibu mengerti tentang prinsip yang penting. Kita cari prinsip yang mengakari hukum yang ada di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya. Prinsip yang bisa kita dapat dari sebagian pertama dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 11 adalah hak dan harga manusia siapapun. Hak dan harga manusia siapapun. Budak-budak pun dalam masyarakat bangsa Israel berhak, dan kita harus menjaga kehidupan mereka. Sistem budak pada waktu ini dipakai untuk menolong orang-orang dengan masalah ekonomi atau orang-orang yang ditangkap dalam perang. Untuk orang Israel, mereka tidak boleh mempergunakan seorang budak dengan sembarangan tanpa memperlihatkan kehidupannya atau haknya sebagai manusia. Bangsa Israel wajib memperhatikan hak orang-orang Israel. Jika ada masalah ekonomi dan mereka harus menjadi budak seorang lain, orang itu harus membebaskan mereka
budak itu setelah 7 tahun. Jadi mereka tidak boleh memegang budak itu atau mempergunakan budak itu selama-lamanya, seumur hidupnya. Hanya terbatas 7 tahun. Ada kesempatan untuk budak itu setelah 7 tahun itu selesai. Jika ia senang dengan situasinya dengan tuannya, telinganya akan ditusuk sebagai tanda bahwa dia mengabdi diri kepada tuannya seumur hidup. Jadi ini kerelaan. Dia dengan kerelaan, dengan hati yang terbuka mau menjadi budak orang itu atau hamba orang itu seumur hidupnya. Nah, biasanya dalam zaman itu tidak ada terlalu banyak hak untuk perempuan. Terkadang mereka dianggap hampir seperti seorang budak. Tetapi dalam bangsa Israel itu tidak seperti itu. Mereka diberikan hak-hak juga. Contohnya, jika ada orang yang membeli seorang perempuan untuk menjadi istrinya seperti mas kawin, dia dan istri itu tidak senang, dia tidak boleh mempersalahgunakan perempuan itu. Kalau suaminya tidak senang, dia tidak bisa dia harus memperhatikan haknya. Maksud teks ini ayat 1 sampai 11. Perempuan itu harus dibebaskan, yaitu ditebus. Jadi tidak boleh dianggap terhina, dianggap rendah, dan tidak diperhatikan dengan baik. Jika suami ini mengambil seorang perempuan lain, dia tidak boleh mengabaikan kebutuhan istri yang pertama. Kalau begitu, istri itu harus dibebaskan. Nah, dalam sistem itu, dalam masyarakat itu, ada laki-laki yang boleh ambil istri yang kedua kalau dia tidak menerima anak dari istri yang pertama. Nah, ini tidak diperintahkan, itu diperbolehkan karena ada masalah, dosa, dan seterusnya. Tidak berarti, saya bisa ambil istri yang kedua ya, karena ada contoh di dalam perjanjian lama. Tidak. Karena prinsip dalam penciptaan itu apa? Adam dan Hawa itu ada. Satu laki-laki, satu perempuan. Setelah dosa masuk, ada masalah dalam keluarga, masalah sosial, dan seterusnya. Nah, apa prinsipnya yang bisa kita terapkan dari hukum-hukum ini? Yang pertama, semua manusia berharga dalam mata Tuhan dan tidak boleh disalahgunakan. Semua manusia. Yesus meneladani sikap ini terhadap anak-anak, terhadap orang buta, terhadap orang miskin, terhadap orang kusta, dan lain-lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih rendah, mungkin lebih rendah dalam golongan mereka, atau pendidikan mereka, atau status sosial mereka? Kita tidak boleh menghina siapapun. Kenapa? Karena mereka diciptakan menurut gambar Allah. Karena mereka punya hak manusia. Ini dasar prinsip yang ada di sini. Contoh, jika ada asisten rumah tangga di dalam rumah tangga kita atau saya, bagaimana sikap saya terhadap orang itu? Sombong? Egois? Buat ini, buat itu? Atau rendah hati dan mengasihi dan menghargai orang itu sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan? Ini penting. Manusia berhak untuk diperhatikan sebagai manusia. Kenapa? Karena mereka diciptakan menurut gambar Allah dan mereka dikasihi Tuhan lebih dahulu. Prinsip yang kedua dari bagian yang kedua adalah kita semua bertanggung jawab sosial. Nah, dalam khotbah kemudian setelah mungkin satu setengah bulan lagi saya akan merekam khotbah dari Keluaran pasal 22 karena saya harus melayani di
satu provinsi lain 1 bulan. Tetapi kita akan lebih berfokus tentang tanggung jawab di situ. Tetapi di sini juga kita lihat tanggung jawab sosial terhadap orang-orang lain secara umum. Ini dalam ayat yang ke-12 sampai 14. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Dan ayat 16, siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Dan 18 sampai 20. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatnya sampai sembuh. Jadi prinsip ini, prinsip pembunuhan yang berlaku angkara terhadap sesamanya, itu harus ada hukum mati. Ini berbeda dengan pembunuhan yang tidak sengaja. Kita harus hidup bertanggung jawab terhadap keamanan orang lain. Jadi ini harus menjadi sebagian sistem masyarakat, tetapi dalam kehidupan saya harus menjaga keamanan orang lain. Jadi tanggung jawab terhadap orang-orang lain secara umum. Tanggung jawab terhadap orang tua. Ayat yang ke-15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ini terhadap orang tua. Harus ada tanggung jawab sosial terhadap orang tua. Harus menghargai. Nah, ini salah satu kesimpulan atau satu kalimat beda yang menyimpulkan yang sama dalam ke-10 firman. Menghargai, menghormati ayah dan ibu. Juga terhadap, kita harus tanggung jawab terhadap petugas atau pekerja orang lain. Ayat 20 sampai 21. Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Dibalaskan hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut balanya, sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Jadi sekali lagi, bagaimana sikap atau tingkah laku kita terhadap seorang pembantu atau seorang petugas. Kadang-kadang ada kecenderungan untuk menghina atau merendahkan mereka karena status sosial mereka. Tetapi Bapak Ibu, mari kita memperhatikan apa yang ditulis Yakobus dalam Yakobus pasal 2. Karena ini sangat penting, saya mau membaca semuanya. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara-saudaraku, Yakobus ya, pasal 2 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi kacamata keselamatan dalam Yesus Kristus perjanjian lama baru ya. Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, seperti contoh cerita itu dulu,
Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin ini kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Jadi memperhatikan hak orang, tanggung jawab terhadap orang lain, pembantu pun, budak pun. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan orang yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang, sebab penghakiman yang tak terbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak belas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Prinsip di sini, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Tidak berarti kita tidak akan kasih disiplin, tetapi jika kita harus ingat posisi kita sendiri di bawah hakim kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap orang yang di bawah kita dalam sistem sosial atau dalam rumah tangga atau dalam tempat pekerjaan atau dalam sekolah. Jadi dosen tidak boleh merendahkan mahasiswa dan mahasiswa senior tidak boleh merendahkan mahasiswa baru, dan pendeta senior tidak boleh merendahkan pendeta asisten dan lain sebagainya, seterusnya. Jadi kita memperhatikan hak mereka dan ingat kita semua di bawah kursi hakim kita Yesus Kristus. Juga terhadap anak-anak. Anak-anak sering diabaikan di dunia ini, dan tetapi di dalam hukum-hukum Taurat tidak. Jadi ayat yang ke-22, apabila ada orang yang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mati ganti mati, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Jadi kepentingan anak, dan anak pun yang belum dilahirkan berhak terhadap mata Tuhan. Hal ini bisa diterapkan dalam dunia sekarang, khususnya berkaitan dengan aborsi. Beberapa banyak anak sudah dibuang oleh karena ada masalah di luar kandungan ibu.
masalah malu, masalah ekonomi, masalah kekerasan. Tetapi menurut Tuhan dan hukum ini, kehidupan anak itu sangat berharga, sangat bernilai di mata Tuhan. Terusnya kita lihat dalam ayat 26 sampai 30 terhadap harta benda kita sendiri, kita harus bertanggung jawab. Kesimpulan dari bagian ini bagaimana? Kita harus memperhatikan keperluan orang lain lebih dahulu. Kita harus memperhatikan keperluan orang lain lebih dahulu. Kita akan kembali ke konsep itu dalam Keluaran pasal 22. Tetapi saya tidak boleh berkata, saya akan berbuat apa saja yang saya mau, tidak tergantung konsekuensinya terhadap orang lain. Tidak boleh bilang seperti itu. Saya tidak boleh berkata, orang tua saya tidak terlalu penting, dan saya dengan bebas akan memberontak dari kehendak mereka. Saya tidak boleh berkata, orang yang rendah tidak penting, dan saya bisa berlaku mereka dengan cara apapun karena mereka tidak sepenting dengan saya. Di bawah Tuhan tidak boleh. Saya tidak boleh berkata, anak-anak tidak berharga. Jangan mengganggu saya. Yesus pun menyambut mereka. Dan menegur murid-muridnya karena mereka mau menjaga Yesus dari anak-anak. Yesus menyambut mereka. Jadi kita juga. Nah, saya tidak boleh berkata apa yang terjadi dengan harta benda saya atau dengan sesuatu yang saya miliki, walaupun orang lain diganggu, tidak apa-apa. Tidak boleh. Kita harus memperhatikan orang lain lebih dahulu. Kenapa? Karena kita adalah budak Kristus. Sudah ada anting di dalam telinga kita secara metafora. Karena kita ikut Kristus secara 100% seumur hidup kita. Paulus memakai kata ini hamba atau doulos dalam Roma pasal 1 ayat 1 untuk menjelaskan statusnya atau hubungannya dengan Kristus. Maaf. Dan kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 18 sebagai pengikut Yesus yang dibebaskan dari kekuatan dosa sudah menjadi hamba kebenaran atau budak kebenaran. Sebenarnya supaya kita bisa hidup dengan kebebasan dan sukacita. Kita bukan lagi budak terhadap dosa, kita budak terhadap Kristus dengan anting di dalam telinga kita. Jadi karena kita melayani sebagai budak Kristus, kita tidak boleh menghina orang lain. Harus memperhatikan hak mereka, harus memperhatikan tanggung jawab kita terhadap orang lain. Filipi pasal 2 ada prinsip, ada contoh dari Yesus Kristus yang merendahkan diri, yang menjadi manusia, menjadi budak, menjadi hamba sampai mati di atas salib bagi kita. Kita harus memperhatikan hak-hak orang lain karena kita ingat bahwa semua orang, siapapun, diciptakan menurut gambar Allah dan berhak untuk dianggap unik dan berharga menurut pandangan kita sebagai pengikut Kristus. Kenapa mereka dianggap orang yang berharga atau berhak? Karena mereka diciptakan menurut gambar Allah. Dan mereka, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan mereka. Jadi dia mengasihi orang lain siapapun, dalam sistem sosial siapapun, apapun, dalam golongan apapun, dalam pendidikan apapun. Tidak ada situasi yang akan menghilangkan kasih Yesus terhadap orang itu. Jadi kalau begitu, pasti kita harus mengasihi orang lain dan memperhatikan hak mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur karena teks ini yang mengingatkan kami untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, sama seperti mengasihi diri, dan tolong kami untuk memperhatikan hak orang lain, memperhatikan
keperluan orang lain, dan mengingat bahwa setiap orang, semua manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan oleh karena itu kami harus mengasihi mereka karena kami dikasihi oleh Yesus Kristus. Tolong kami karena kami lemah dalam ini dan sering kami jatuh, tetapi tolong kami untuk terus mengasihi dengan kacamata Yesus Kristus terhadap orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu.